Rena mencoba sekuat tenaga untuk tetap sadar, Wak, tapi ternyata hanya selang beberapa menit aja baru dibacakan doa tuh, Rena mendadak udah nggak sadarkan diri, macam pingsan gitu dia. Nah, setelah Rena pingsan ini, Wak, Rena juga mengalami sesuatu. Jadi di sini tuh ada dua POV yang berbeda ya. POV dari Lukman mengenai apa yang terjadi pada saat si Rena ini pingsan, dan juga POV dari Rena mengenai apa yang dia rasakan di dalam pingsannya. Ini aku ceritain satu-satu lah ya. Kita mulai dari POV-nya Mas Lukman dulu. Dah pingsan si Rena kan. Jadi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, Wak, ketika Rena ini pingsan, kesurupan lagi deh kan. Nah, sosok genderuwo yang meneror mereka ini kembali merasuki si Rena karena memang Pak Edi yang manggil dia, Wak, untuk datang. Di situ Pak Edi nanya lah kan, "Ini siapa? Untuk apa kau ganggu Mbak Rena sama Mas Lukman?" Nah, mendengar pertanyaan itu, Wak, si genderuwo itu pun menjawabnya dengan kalimat yang sama seperti yang disampaikan oleh Simbah yang tadi ngerasukin Rena sebelum mereka rukiah tuh. Sama, Wak. Genderuwo tuh bilang apa? "Datang karena disuruh oleh seorang perempuan yang suka sama suaminya." Pak Edi bilang lagi, "Kau peliharaan perempuan itu? Asal kau sebenarnya dari mana?" "Aku makhluk liar yang menghuni jalan raya. Aku ditarik sama perempuan itu untuk merusak hubungan rumah tangga mereka. Sebagai upahnya aku bisa membawa Rena pergi ke alam." Nggak boleh. Nggak boleh kau bawa si Rena ini kemana-mana. Dia masih tinggal di alam manusia. Di sini tuh dia udah punya anak, udah punya suami ya, kata Pak Edi lagi. "Itu bukan masalah buat. Toh selama ini aku juga sudah pernah meninggal." Ucapan si genderuwo ini, Wak, langsung membuat Lukman jadi teringat nih sama ucapan istrinya. Kan Rena bilang tadi kan dia udah pernah mimpi 2 kali digituin sama mantan pacarnya kan. Lukman punya dicuriga, ini apa jangan-jangan yang ada di mimpinya Rena inilah dia sosok genderuwo tuh. Dan untuk menjawab hal itu, Pak Edi pun nanya lagi lah ke si genderuwo ini, "Maksud kau apa? Kau udah jamah Mbak Rena kayak gimana nih?" gitu kan. Sambil tersenyum menyeringai, genderuwo itu bilang, "Dan di sana aku menyerupai wajah mantan kekasihnya. Aku merayunya dan di dalam mimpi itulah aku menjamahnya." Jawaban si genderuwo itu langsung mengkonfirmasi kecurigaannya Mas Lukman. Iyalah. Dan akhirnya karena yang dilakukan sama sosok itu tuh sudah sangat di luar batas, Wak. Di situ Pak Edi pun langsung membacakan ayat-ayat ruqyah agar sosok itu pun berhenti mengganggu Rena. Dan dibacakan lagi kan. Wah. Lalu ketika ayat-ayat ruqyah itu dibacakan, barulah si genderuwo yang dalam tubuhnya si Rena itu menjerit-jerit kesakitan. Dan di saat yang sama juga Rena ini juga merasa dirinya seolah-olah terlempar ke sebuah mimpi yang sangat janggal. Nah, ini kita masuk ke POV-nya Rena ya. Jadi nih pada saat Rena itu kerasukan genderuwo, di saat yang sama Rena ini merasa dirinya ini sedang berada di sebuah tempat. Nah, dia tempatnya luas besar kali, terus macam dipenuhi pohon-pohon pinus. Nah, awalnya Rena itu hanya sendirian di tempat itu, sampai akhirnya Rena ini tiba-tiba bertemu dengan mendiang Simbahnya atau neneknya. Simbah tuh macam berjalan ngedeketin Rena sambil tangannya menunjuk ke satu arah, ya kan, dia sambil kayak jalan gitu. Nah, di situ Simbah bilang, "Yo, alhamdulillah kamu sudah ditolong. Sekarang kamu harus lari sekencang-kencangnya ke arah sana ya. Lari yang kencang, jangan menoleh lagi," kata Simbah. Nah, arah yang ditunjuk sama Simbah itu, nah dia macam ada jalan lurus sekali gitu. Rena langsung lah berlari sekencang mungkin ngikutin jalan itu. Nah, entah udah berapa jauh si Rena ini berlari, Wak, yang jelas di ujung jalan itu Rena ketemu ada macam gerbang tinggi kali. Nah, gerbang tinggi cuma terkunci, nggak bisa lewat lah lagi si Rena nih. Rena berhenti di depan pintu gerbang itu sambil berteriak minta tolong, "Tolong, tolong, bukakan pintu ini, bukakan pintu ini," kan. Lalu nggak lama kemudian terbuka pintu itu memang gitu. Dan yang keluar dari gerbang itu adalah sosok genderuwo yang selama ini neror Rena, Wak. Ada dia gitu kan. Rena yang kaget melihat kemunculan sosok itu yang nggak bisa bergerak di dalam mimpinya tuh. Tapi untungnya, nah di sini bedanya, Wak. Untungnya si sosok itu tidak melakukan apa-apa, Wak. Dia cuma menatap Rena sambil ngomong, "Rokok ya, Nduk." Dan setelah mengatakan hal itu, si genderuwo ini pun dah pergi. Dia tinggalin si Rena gitu. Aduh, merinding. Minta maaf genderuwo tuh, tapi di situ aku nggak jawab apa-apa. Nah, aku balik berlari lagi memasuki gerbang yang udah terbuka itu. Aku berlari tanpa menoleh ke sana kemari, dan pada saat Rena ini merasa tubuhnya sudah sangat kelelahan, barulah di situ Rena ini tersadar dari pingsannya. Setelah Rena sadar, Wak, proses ruqyah yang dilakukan sama Pak Edi ternyata juga sudah selesai. Sosok genderuwo itu tidak bisa melawan doa-doa yang dibacakan sama Pak Edi, sehingga dia ini pun menyerah dan berjanji tidak akan mengganggu keluarganya Rena lagi. Dan untuk mencegah supaya nggak ada gangguan-gangguan lagi, Wak, Pak Edi pun memberikan Rena macam segelas air gitu yang memang sudah didoakan. Dan selain itu Pak Edi juga meminta agar Rena dan Lukman selalu memperkaya hati mereka dengan banyak mengucap zikir, memperbaiki sholat, dan rajin mengaji.
Ji. Nah, pada saat itu Pak Edi ini sebenarnya tahu loh siapa perempuan yang udah ngirim sosok genderuwo ke kami itu, Nat, kata si Rena. Tapi Pak Edi memilih untuk tidak memberitahu aku sama Lukman, karena yang terpenting bagi dia pada saat itu mereka kan sudah aman, genderuwo juga sudah pergi, dia juga sudah minta maaf nggak mau balik lagi kan, supaya Rena sama Lukman ini bisa melanjutkan hidup mereka tanpa ada perasaan was-was lagi dan tanpa harus tahu siapa yang udah gituin mereka gitu. Adalah beberapa suspeknya Nadia, cuman aku nggak mau suzon ke yang lainnya juga kan, dah melupakan aja lah intinya kayak gitu.